Sebuah keputusan yang tidak mudah, tetapi itulah yang sudah kita putuskan. Kita juga izin kepada DPR, saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai Ibu Kota Nusantara, dan itu disetujui 93% dari fraksi yang ada di DPR. Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara. Pembangunan fisik yang besar kayak bendungan, itu sementara mungkin kita dulu sebentar langsung apa yang ada kita maksimalkan, kita efektifkan untuk bisa 110% mendukung ketahanan pangan yang tidak. Itu juga tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bappenas. Jadi dengan keterbatasan anggaran hari ini, apa yang sudah kita punya, yaitu saja yang kita lebih revitalisasikan, lebih optimalkan untuk bisa menyelesaikan asa cita dari Pak Presiden Pak Prabowo, khususnya di bidang ketahanan pangan, energi dan air. Nah, sampai kapan tidak ada pembangunan bendungan baru, Pak? Sampai kapan? Sampai nanti diperlukan. Sampai kemudian anggaran tersedia. Langkah Presiden Prabowo Subianto untuk menahan sementara anggaran infrastruktur mengisyaratkan kecenderungan pemerintahannya untuk tidak memprioritaskan proyek Ibu Kota Nusantara alias IKN, menurut sejumlah pengamat. Anggaran terbatas, pemerintah hentikan sementara berbagai proyek pembangunan fisik berskala besar. Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani menahan seluruh anggaran infrastruktur untuk proyek pembangunan pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum atau PU, Dodi Hanggodo, seperti dilansir dari investor.id. Adapun dampak dari penahanan anggaran ini adalah pemerintah terpaksa perlu memberhentikan sementara berbagai proyek pembangunan fisik berskala besar. Langkah ini ditempuh demi mewujudkan program unggulan pemerintahan Prabowo, yakni swasembada pangan, energi, dan air, di tengah keterbatasan anggaran yang dikantongi negara. Proyek infrastruktur akan kembali berlanjut apabila anggaran yang dikantongi negara kembali tersedia untuk menandai pembangunan. Sama sumbernya dari Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggodo. Pada awal pekan ini menyampaikan pihaknya kemungkinan akan menyetop dulu proyek anggaran besar karena adanya keterbatasan anggaran. Meskipun Dodi tidak menyinggung kelanjutan proyek IKN, sejumlah ekonom dan pakar kebijakan publik menaksir adanya perubahan arah pemerintahan Prabowo dalam pembangunan ibu kota baru ini. Ini sangat-sangat logis sebetulnya. Sangat masuk di akal publik. Bagaimana mungkin kondisi kita sedang berat-beratnya? Apalagi PPN 12% akan ditimbang ulang, kemungkinan ditunda lagi. Mudah-mudahan benar. Karena itu akan memberatkan rakyat jelata macam kita-kita ini. Mengapa dana infrastruktur untuk sementara ditahan? Kata Dodi Hanggodo, Menteri PU yang menggantikan Basuki, menyebut pihaknya akan memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur yang telah ada untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan air. Dalam beberapa kesempatan saya sampaikan pembangunan fisik yang besar, nah ini kata kuncinya nih, seperti pembangunan bendungan dan sebagainya, untuk sementara mungkin kita hentikan dulu untuk sementara waktu. Sampai kapan? Sampai APBN kita membaik. Kapan APBN kita membaik? Mungkin 5 tahun ke depan. Gitu ya. Nah, menurut Dodi, tidak lepas dari keterbatasan anggaran. Semua dana infrastruktur sementara ditahan dulu oleh Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani.
tentu sesuai dengan arahan Pak Prabowo. Nah, ini kuncinya. Jadi sehingga dari sinilah kita bisa membaca judul ini, ya, Prabowo hentikan anggaran IKN. Ya karena sudah cukup menggambarkan, di sini jelas ditahan dulu sama Sri Mulyani atas arahan Pak Prabowo. Jadi apa yang ada kita maksimalkan, kita efektifkan untuk bisa 110% mendukung ketahanan pangan, energi, dan air. Nah cuman itu nih, ini sekedar istilah ya, 110 kan nggak ada. Yang paling besar tuh ya 100%. Pada September kemarin, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat itu masih di bawah Jokowi mendapatkan pagu tahun anggaran 2025 sebesar 116 triliun. Itu kalau tidak dikoreksi oleh Pak Prabowo. Tapi dari situ pun hanya 4% yang dapat digunakan oleh Kementerian PU untuk proyek-proyek baru. Jadi 4% dari 116. Padahal kebutuhannya berapa? 400-an triliun lebih untuk melanjutkan pembangunan tahun 2025 ini. Maka di luar itu Dodi mengaku masih menunggu arahan dari Presiden. Ya memang secara resmi tentu harus menunggu karena tidak ada program menteri katanya ya, yang ada program Prabowo, program Presiden. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Denny Surjantoro mengakui saat ini masih ada penyesuaian anggaran terkait adanya perubahan struktur kabinet. Gitu ya. Nah, coba kita lihat. Apakah IKN akan terdampak dari adanya konsolidasi ini? Oh, pasti. Meskipun ini diharapkan menjadi warisan ya, bagi pensiunnya Jokowi, jadi Jokowi bisa melihat terus warisannya dia, tapi kan tidak realistis itu ya. 5 tahun ke depan kemungkinan Jakarta tetap menjadi ibu kota. Ini de facto ini. Karena sekalipun secara hukum alias de jure sudah ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, tapi saat keputusan Kepres mengenai IKN tetap belum keluar. Kapan keluarnya? Saya kira paling cepat 2029. Yang kedua, ini juga terlihat dari bagaimana alokasi anggaran untuk infrastruktur turun. Menurut saya cukup drastis. Ya terutama makan bergizi itu loh yang luar biasa besar. Nah, padahal anggaran infrastruktur itu untuk 2025 mencapai 400 triliun. Yang ada berapa tadi? 116. 4%-nya baru bisa digunakan oleh PU. Aduh, sudah ya, seperti apa? Oke, ini intinya sih itu ya. Kalau ketua otorita IKN pasti inginnya lanjut lah, karena kan kerjaannya ada di sana. Yang menarik ini nih, sudah sesuai prediksi, Istana Kalong akan mangkrak. Segala aktivitas di sana adalah drama Mulyono. Lihat gambarnya, IKN 2035. Ada foto seperti Pak Jokowi di sebuah bangunan yang sudah banyak lumutnya, ada mobil yang sudah rusak. Barangkali inilah gambaran yang paling realistis tentang IKN di 2035. Di titik inilah saya kira kita bersyukur ya. Kita bersyukur Pak Prabowo sudah tidak perlu dengan pernyataan. Itulah hebatnya pemimpin, tak perlu dengan pernyataan. Cukup tanda tangan saja gitu kan. Anggaran IKN karena masuk dalam infrastruktur berat, kita hentikan, tanda tangan. Clear. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Lama. Kemudian kita cek lagi saat itu, saat setelah dilantik 2014, saya memerintahkan kepada Kepala Bappenas untuk dilihat lagi gagasan-gagasan mengenai ibu kota baru sejak zaman Bung Karno. Dilihat. Dulu Bung Karno kenapa memutuskan Palangkaraya, coba dicek. Dan setelah melalui beberapa studi, diputuskan ada 3 kandidat calon ibu kota baru Indonesia. Yang pertama Palangkaraya, yang kedua di Kalimantan Selatan, yang ketiga di Kalimantan Timur, kemudian tambah 1 ada di Sulawesi di Mamuju. Didetailkan lagi, kemudian
Saya cek di lapangan, enggak sekali, 2 kali, 3 kali, kemudian bismillah saya putuskan di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Sebuah keputusan yang tidak mudah, tetapi itulah yang sudah kita putuskan. Kita juga izin kepada DPR, saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai ibu kota Nusantara, dan itu disetujui 93% dari fraksi yang ada di DPR. Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara. Dan kepindahan kita ke ibu kota Nusantara ini juga sekali lagi bolak-balik saya sampaikan, kita ini bukan ingin pindah fisiknya, pindah istana, pindah fisik gedung kementerian, bukan itu. Tapi yang kita inginkan dalam tonggak peradaban kita sebagai sebuah bangsa sejak kemerdekaan, itu ada tonggak pancang, tahapan-tahapan kita berbangsa dan bernegara dalam jangka menengah dan panjang.